Jadi memang kalau memang memungkinkan untuk mencium, itu juga dianjurkan untuk mencium. Tapi kalau memang tidak bisa, ya cukup menyalami dari jauh, Mbak. Apalagi perempuan, ini riwayat dari Aisyah, itu memang dianjurkan untuk tidak, karena lebih madorotnya itu lebih besar ya. Saya juga beberapa kali ke sana, ya kalau memungkinkan karena saya masih muda gitu ya, bisa nerjel, bisa nyari celah lah. Tapi kalau yang orang tua atau yang memang keadaan lagi padat, itu cukup melambaikan tangan dan menyalaminya. Jadi Bismillah Allahu Akbar, cukup disalami seperti itu. Dan ada hadis memang Hajar Aswad nanti itu akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti ya orang-orang yang menyalaminya seperti itu. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, berjumpa lagi dengan saya Alfi di Tagar TV. Saat ini saya bersama dengan Ustadz Sukron Makmun. Ustadz Sukron Makmun seorang intelektual dari Nahdlatul Ulama. Kita akan membahas mengenai Hajar Aswad yang beberapa waktu terakhir ini trending, yang menjadi pembicaraan luas. Saya menyapa Ustadz Sukron. Assalamualaikum Ustadz Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Mbak Afi dan semua pemirsa Tagarian dimanapun berada. Oke, kita mulai ya Ustadz. Siap. Iya. Hajar Aswad ini beberapa waktu terakhir sebelum Lebaran itu menjadi trending karena pemerintah Arab Saudi mempublikasi foto-foto Hajar Aswad dan itu menjadi pembicaraan. Hajar Aswad itu dalam kepercayaan Islam itu dipercaya sebagai batu dari surga ya. Dia ditemukan Nabi Ismail, kemudian oleh Nabi Ibrahim ditempatkan di suatu tempat di dekat Ka'bah gitu. Dan biasanya pada saat umroh itu Muslim itu berlomba-lomba ingin menciumnya. Dan katanya batu itu awalnya putih kemudian menjadi hitam karena konon menyerap banyak dosa dari jutaan manusia. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan kepada Ustadz, ini pemerintah Arab Saudi ini mempublikasi foto-foto Hajar Aswad dengan resolusi tinggi itu strategi promosi atau bagaimana untuk menarik minat muslim seluruh dunia atau wisatawan? Bagaimana Ustadz melihatnya? Terima kasih Mbak ya. Saya rasa kalau situs-situs seperti itu ya, saya rasa tanpa promosi pun, karena ini kaitan dengan keyakinan ya, saya rasa tanpa promosi pun orang tetap akan ke sana gitu ya. Sama dengan misalkan Ka'bah, terus kemudian Yerusalem, mau dihalang-halangi, mau tanpa promosi pun umat yang beriman ya itu akan tetap ke sana ya ketika mereka memiliki istitoah, artinya memiliki kemampuan secara finansial dan fisik, ya mereka tetap akan ke sana. Apalagi kalau soal haji ini kan haji itu kan menjadi salah satu rukun Islam ya. Jadi kalau saya melihat sih bukan bagian dari strategi promosi ya, tapi karena memang mungkin pengen mengungkap sejarah seperti itu. Karena kalau promosi di musim pandemi ini kan ya saya rasa tidak lah. Pemerintah Saudi juga menetapkan prokes ya dengan baik ya. Saya rasa itu tidak seperti itu. Kalau Hajar Aswad memang ini saya kutip ya riwayat dari Sahih hadis Sahih ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Jadi Jami'ut Tirmidzi halaman 877 dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Hajar Aswad itu diturunkan dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu. Dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikan hitam. Ya, ini yang riwayat dari Imam Tirmidzi. Kalau riwayat dari Mujahid bahwa beliau pernah bercerita bahwa Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair ketika memugar Ka'bah
Jadi kata Mujahid, saya melihat ke ujung di mana terdapat Hajar Aswad dan ternyata semua bagiannya yang di dalam Ka'bah itu berwarna putih. Ini yang dikutip ya dari Akhbar Makkah lil Faqih ya, halaman 27. Kemudian Ibnu Zahirah pernah mengatakan bahwa dosa manusia saja dapat menghitamkan batu, apalagi pengaruhnya terhadap hati manusia. Ya, maka jelas lebih besar dan nyata sehingga kita diwajibkan ya, atau diharuskan untuk menghindarinya. Ya, kita diwajibkan untuk menghindari dosa. Ini memang riwayatnya sahih ya. Jadi sekali lagi kalau saya melihat itu bukan satu promosi karena umat Islam itu banyak sekali ya referensi mengenai cerita Hajar Aswad. Memang itu kan mengalami berbagai pemugaran ya, beberapa kali pemugaran. Bahkan Hajar Aswad itu dulu awalnya satu bongkah saja Mbak Alfi ya, Mbak Afi. Jadi kemudian kenapa mereka akhirnya menjadi kecil-kecil ya seperti yang sekarang nampak itu kan itu menjadi sebanyak 8 ya, menjadi 8 gugusan kecil. Dan itu yang disebut Hajar Aswad yang diminta untuk dicium itu aslinya adalah yang sebesar buah kurma. Jadi sebenarnya tidak besar ya. Nah, kemudian jadi batu yang sebesar kurmalah inilah yang dianjurkan untuk dicium atau disalamin ketika kita haji atau umroh. Jadi bukan yang di ini tuh bukan batu-batu yang beberapa yang agak gede-gede itu, tapi justru yang sebesar buah kurma itu yang ditanam di dalam ditanam di batu besar dan dikelilingi oleh ikatan perak itu. Jadi hanya satu batu sebenarnya yang jadi inti itu. Nah, seperti itu, Oh, Mbak. iya. Jadi batunya sekecil itu ya, segede kurma. Itu Ustadz bisa ceritakan sejarah awalnya, Ustadz? Ah, jadi batu Hajar Aswad atau batu hitam, ya itu sebenarnya dulu itu memang satu bongkah, kemudian pecah itu karena diambil pada masa Koromitah. Koromitah itu sekte Syiah Ismailiyah Al-Batiniyah, pengikut Abu Thahir Al-Qaromoti. Mereka lah yang mencabut Hajar Aswad sehingga yang asalnya satu bongkah itu menjadi pecah. Nah, pecah menjadi 8 gugusan kecil itu. Ya. Kemudian batu yang dia ambil itu dia bawa ke Ihsa pada tahun 319 Hijriah. Kemudian baru dikembalikan itu pada tahun 339 Hijriah, Mbak. Kalau orang yang pertama kali memasang lingkaran perak itu dikatakan adalah Ibnu Zubair, ya. Kemudian mengalami perkembangan dan juga supaya lebih bagus itu beberapa kali pada masa As-Saud ya, juga pernah. Kemudian yang paling baru adalah pada masa Raja Fahd atau Malik Fahd itu pada tahun 1422 Hijriah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah. Itu saya membayangkan kalau pas umroh atau haji semua orang ingin mencium, kayak apa antriannya ya Ustaz? Nah, jadi seperti ini, Mbak. Jadi memang itu juga yang kalau memang memungkinkan untuk mencium, itu juga dianjurkan untuk mencium. Tapi kalau memang tidak bisa, ya cukup menyalami dari jauh, Mbak. Apalagi perempuan, ini riwayat dari Aisyah, itu memang dianjurkan untuk tidak, karena lebih madorotnya itu lebih besar. Ya, saya juga beberapa kali ke sana, misalkan itu, ya kalau memungkinkan, karena saya masih muda gitu ya, bisa nerjel, bisa nyari celah lah. Tapi kalau yang orang tua atau yang memang keadaan lagi padat, itu cukup melambaikan tangan dan menyalaminya. Jadi Bismillah Allahu Akbar, cukup disalami seperti itu. Dan ada hadis memang Hajar Aswad nanti itu akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti ya.
orang-orang yang menyalaminya seperti itu. Dan mereka yang ingin mencium itu kan karena Hajar Aswad ini sejak zaman Nabi Ibrahim dan juga para nabi setelahnya termasuk Nabi Muhammad itu mereka mencium Hajar Aswad. Jadi itu kan bertemu bibir para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Tetapi juga ternyata riwayat itu membolehkan, kalau tidak memungkinkan itu orang cukup menyalaminya dan melambaikan tangan. Seperti itu Mbak Afi. Iya. Tapi pastinya di sana secara teknis diatur ya, menjaga supaya jangan berdesak-desakan gitu antriannya ya Ustaz. Ada sangat Mbak. Bahkan di situ sekarang itu ya sudah lama ya. Tapi kalau zaman dulu awalnya kan tidak ada dibangun satu agak tinggi untuk tempat polisi Saudi untuk jaga-jaga supaya mengatur lalu lalang supaya kalau mau berdesakan atau terjadi kriminalitas itu gampang sekali untuk menindak. Nah, jadi dengan adanya tempat untuk berdiri polisi atau askar Saudi itu ya cenderung relatif lebih baik. Itu memang bisa diatur Mbak. Orang-orang juga ada hadis juga bahwa orang itu tidak boleh menyakiti dan tidak boleh disakiti. Karena memang mencium Hajar Aswad itu kan sunnah. Sementara menghindari dari menyakitin orang itu artinya wajib. Ya, dan hal yang sunnah tidak boleh justru mengalahkan hal yang wajib. Seperti itu, Mbak. Ya, itu dalam kondisi normal. Apalagi pandemi ya, nggak boleh ciuman-ciuman di satu batu kan ngeri ya Ustaz. Ya itu pastinya udah diatur ya, prokes. Bahkan sekarang haji kan juga sangat dibatasi dan juga Indonesia kan sampai sekarang belum boleh untuk melakukan ibadah haji kan Mbak. Kemarin waktu tahun lalu itu kita lihat itu Ka'bah terlihat sangat lengang sekali. Orang berdiri pun sangat berjarak ya. Yang tahun lalu orang haji pun itu orang-orang tertentu yang diperbolehkan ya. Tidak seperti biasanya zaman saya ke sana itu kan sekitar 320.000 jamaah dan itu setiap tahun itu meningkat. Sekarang antrian per daerah aja ya kayak di Banten sendiri misalkan sekarang 22 tahun orang baru bisa haji ya. Jadi ya memang biasanya padat tapi pada pandemi ini sangat diatur. Justru di kita sendiri kadang kayak kejadian di Bekasi kemarin kan orang nggak mau pakai masker, padahal di Saudi sendiri orang ibadah diatur itu semua pakai masker, berjarak. Mereka lebih hati-hati daripada masyarakat kita, Mbak Afi. Ustadz, kita kan dalam Islam nggak boleh percaya batu, syirik ya, benda-benda. Nah, sedangkan ini Hajar Aswad juga batu, apa bedanya? Kok seperti berlebihan gitu melihat Hajar Aswad yang batu gitu? Memang syirik itu tidak diperbolehkan ya. Makanya riwayat dari Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, jadi seandainya Rasulullah itu tidak mencium kau, dia bilang sendiri ke Hajar Aswad, maka aku tidak akan pernah mencium. Jadi Sayyidina Umar ini sebenarnya menekankan bahwa karena waktu itu orang-orang jahiliyah, orang Mekah pada saat sebelum Islam datang, mereka punya tradisi menyembah batu, menyembah berhala. Bahkan di Sofa, Marwah itu ada berhalanya, Mbak. Tetapi di situ juga menjelaskan bahwa Sayyidina Umar mengatakan bahwa Hajar Aswad engkau itu hanya batu, tidak memberi manfaat dan juga tidak membahayakan. Maka seandainya Rasul itu tidak mencium, saya tidak akan mencium. Di situ kan menegaskan bahwa Sayyidina Umar tidak ingin orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy atau orang-orang yang masih punya peninggalan tradisi jahiliyah itu tidak menganggap batu itu sesuatu yang disembah. Bahkan ya ini istilahnya Rasul mencium itu sunnah dan itu bukan untuk disembah. Tetapi karena disitulah batu itu diturunkan dari surga yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan para nabi itu menciumnya, maka kalau artinya bahwa semua ibadah dalam Islam itu harus ada tuntunannya dari Rasulullah. Tidak boleh orang mengarang sendiri, apalagi menyembah, batu itu disembah. Ya sama dengan kita misalnya memakai cincin itu kan bukan berarti menyembah ya Mbak. Pakai batu mulia
atau rumah kita dibagusin terus kemudian bagus, atau misalkan karena batunya bagus kita cium, kan bukan berarti nyembah ya. Nah, itu kan tergantung di hati ya. Dan saya yakin memang dalam ajaran Islam itu sudah diajarkan, termasuk orang-orang yang haji itu, bahwa Ka'bah itu bukan batu yang Rasulullah karena memang di situ juga tempat mustajab. Jadi inginlah istilahnya orang, wah ini Nabi itu pernah nyium ya, kita ingin nyium ya. Kayak kita misalkan ada baju yang dipakai artis kan jadi dilelang jadi mahal, yang baju yang harga 120.000 bisa bernilai jutaan kan Mbak. Sepatu juga seperti itulah, kira-kira seperti itu. Waktu itu Rasulullah mencium Hajar Aswad itu maksudnya apa Ustaz? Tujuannya? Ya memang itu kan ya pasti karena ada wahyu ya. Karena apa yang dilakukan Nabi itu kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan karena nabi-nabi sebelumnya ya istilahnya supaya ya semacam ada satu perasaan emosional para nabi, satu perjuangan, dan memang Hajar Aswad ini yang memang diturunkan oleh Allah untuk ya istilahnya nanti untuk menjadi saksi siapa yang pernah menciumnya, siapa pernah menyalaminya, dan dia bisa menyerap dosa. Ya, dan istilahnya memang ada kan batu-batu yang punya khasiat kan, kayak misalkan orkes atau batu ini ya, ada yang batu itu kan anti toksik juga kan ya, amber misalkan, amber, kemudian torkes itu kan batu yang memiliki satu khasiat. Kayak logam juga gitu kan, ada logam itu yang bisa menyerap racun, kayak misalkan perak. Tapi kalau emas malah sebaliknya kan, dia makanya emas itu hanya bagus dipakai oleh perempuan. Kalau untuk laki-laki kurang bagus karena perempuan itu melakukan punya siklus menstruasi, sehingga tapi kalau laki-laki suka pakai emas itu kan bisa Alzheimer ya. Saya tuh pernah ketemu ahli chemistry ya. Jadi orang ahli kimia itu pernah mengatakan seperti itu, Mbak. Dan batu itu juga punya khasiat sendiri. Dan ini ketika saya baca buku tentang Hajar Aswad ini termasuk jenis logam mulia juga, sejenis yakut. Dan ini bahkan diturunkan langsung dari surga ya. Tentunya Allah menurunkan itu ada khasiatnya ya. Atau mungkin menjadi satu simbol bahwa kalau batu aja bisa menyerap ya dosa, apalagi apa istilahnya hati kita kalau kena dosa itu kan ada satu pengaruh yang luar biasa. Memang haji itu kan banyak ibadah yang sifatnya fisik dan simbolik. Kayak misalkan dulu kayak di kalau kita melontar jumrah, itu kan dulu karena Nabi Ismail masih digoda setan ketika ayahnya diperintahkan untuk menyembelih. Kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu melemparin setan. Ya, kalau sekarang hanya simbol orang melempar batu, melempar jamarat atau jumrahnya ya. Itu kan bukan berarti melempar setan betulan di situ. Itu satu simbol ya. Memang dulu asbabul wurudnya seperti itu. Tapi kan bukan berarti setannya sampai sekarang masih di situ kan. Jadi bagaimana kita ini melawan angkara murka yang ada di diri kita, keraguan ya, bahwa dan sembelih juga itu kan sebenarnya simbol karena kasih sayang Allah kan Nabi Ismail akhirnya nggak jadi disembelih. Ketika Nabi Ibrahim pengen betul-betul melakukan satu perintah Allah kan akhirnya Allah mengirim satu domba, kemudian dikirim melalui malaikat Jibril, Nabi Ismail dari sini. Seperti itu kira-kira Mbak. Oke, pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Bagaimana kita menumbuhkan keinginan dalam hati, keinginan untuk menunaikan ibadah haji supaya bisa bertemu Hajar Aswad, melihat, memegang tangan, mencium. Jadi kalau ditanya motivasi, memang orang Islam ya, karena memang haji itu kan rukun Islam ya. Tapi bagi yang mampu ya. Ya kadang orang itu mampu secara ekonomi, tetapi niatnya yang belum cukup. Kan ada yang kayak gitu ya. Memang haji itu panggilan ya. Ada orang yang secara ekonomi mungkin ya masih pas-pasan gitu, tapi adalah ada jalan untuk ke sana ya, karena memang dia punya niat, akhirnya menabung, kemudian memang haji itu kan
selain melakukan rukun Islam juga nanti supaya bisa ziarah ke Rasulullah. Karena orang Islam itu kan harus terpaut hatinya kepada Nabi yang membawa ajarannya itu. Dan memang karena Mekah itu kan pusat ya, istilahnya pusat di mana dulu agama Islam turun ya. Jadi kita supaya ada ikatan emosional ya, seperti itu. Ya memang haji ini kalau nggak diniatin ya susah. Tapi kalau niat, tapi di Indonesia ini sebenarnya ibadah haji sangat murah sekali ya, hanya sekitar berapa? Sekitar 37 jutaan ya. Karena memang ada subsidi dari pemerintah sebenarnya dan juga apa? Selain subsidi dari pemerintah ya karena kita ini sangat relatif murah kalau dibandingkan ketika saya di Mesir misalkan ongkos pesawatnya itu sudah separuh lebih daripada haji dari Indonesia. Artinya haji dari negara yang istilahnya dekat sekali dengan Saudi kan hanya dipisah Laut Merah itu pun mahal sekali Mbak. Nah di Indonesia ini haji sangat murah sebenarnya meskipun masih banyak yang protes ya karena mereka nggak tahu biaya hidup di sana terus kemudian sewa tempat tinggal di sana ya mereka kan berupa apartemen kemudian syakoh ya kalau apartemennya kan imaroh itu ya yang besarnya kemudian flatnya itu kan nanti itu nyewa ya dan durasi haji reguler Indonesia itu panjang sekali Mbak. Kalau kita itu kan misalkan dari luar negeri itu haji itu kan biasanya cukup 1 minggu sampai 10 hari itu Mbak Afi. Oke, baik. Ustadz Sukron Mamun, terima kasih banyak atas perbincangannya mengenai Hajar Aswad. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat gitu kepada masyarakat ya Ustadz. Ya, amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Demikian Tagarias perbincangan kami dengan Ustadz Sukron Mamun, intelektual dari Nahdlatul Ulama tentang Hajar Aswad. Sampai jumpa di lain kesempatan.